yang penting, di mana kemarin saya posting tentang konten tentang rupiah yang harganya $1 itu 17.300 dan sekarang sudah naik menjadi 17.400. Dan di sini saya mau kasih tahu ada 3 skenario yang perlu kita pahami tentang apa yang bisa terjadi kalau situasinya terus memburuk. Ini bukan untuk bikin panik, tapi untuk mempersiapkan diri. Skenario pertama, rupiah di angka 18.500 per dolar itu pelemahan terkendali. Ini skenario terburuk yang masih bisa dikelola pemerintah dengan intervensi serius. Yang akan terjadi adalah inflasi naik ke 6 sampai 80 sampai 8% per tahun. Harga pangan impor seperti gandum, kedelai, bawang putih melonjak tajam karena hampir semua diimpor pakai dolar kan. BI terpaksa naikkan suku bunga ke 6,5 sampai 7% untuk menarik modal asing kembali masuk. Dampak ke bisnis itu adalah perusahaan yang punya utang dolar atau biaya operasional dolar seperti maskapai penerbangan, telekomunikasi, farmasi, properti, beban usahanya membengkak 15 sampai 20%. Risiko gagal bayar utang itu mulai nyata kan. Selain itu, dampaknya ke rakyat yang lebih parah lagi, yaitu rentang daya beli yang mulai tergerus. Yang paling terpukul adalah kelas menengah bawah karena belanja kebutuhan pokok melonjak sementara gaji tidak ikut naik. Cadangan devisa bisa terkuras di bawah 100 miliar dolar dalam hitungan bulan. Kesimpulan skenario pertama, ekonomi masih bisa bertahan tapi berpotensi masuk resesi teknis 2 sampai 3 kuartal. Angka kemiskinan bisa naik sekitar 3 sampai 4%. Skenario kedua adalah rupiah di 21 rupiah krisis nilai tukar. Level ini masuk kategori krisis serius sebanding dengan krisis 1998. Meski fundamental Indonesia sekarang jauh lebih kuat dari saat itu. Yang akan terjadi, inflasi melonjak ke 10 sampai 15% masuk kategori hiperinflasi ringan. Sisi lain, BBM dan listrik terpaksa dinaikkan atau subsidi membengkak tidak terkendali. BI rate bisa naik ke 9 sampai 13%. Dan sisi lain juga, bunga KPR dan kredit konsumsi bisa tembus 15 sampai 18% kredit macet di mana-mana. Dampak ke bisnis apa? Yaitu pastinya gelombang PHK massal. Industri berbasis impor seperti tekstil, elektronik, farmasi mulai tutup atau relokasi ke luar negeri. Sektor ekspor sedikit diuntungkan dari sisi nilai tukar, tapi tetap tertekan karena biaya BBM dan bunga dalam negeri yang tinggi membuat profit tidak naik. Dampak ke masyarakat itu dalam skenario ketiga adalah kelas menengah bergeser ke kelas bawah sekitar 10 sampai 15%. Angka kemiskinan naik sampai 5 sampai 7%. Resiko bank run, penarikan dana besar-besaran dari perbankan sangat mungkin terjadi dari perbankan. Pemerintah kemungkinan terpaksa keluarkan kebijakan darurat termasuk kontrol modal. Kesimpulan dari skenario kedua adalah resesi sangat dalam mendekati depresi. Pemerintah kemungkinan minta bantuan IMF atau World Bank. Proyek infrastruktur semua berhenti. Pengangguran terbuka bisa tembus 20%.